Pemberian dari Yang Maha Kuasa kepada manusia di dunia, yang mana pemberian dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada manusia ini bisa membawa dekatnya manusia kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang dinamakan berkah atau barokah. Bukan berarti barokah itu dipandang dari sisi umurnya panjang lalu berkah, bukan. Untuk apa dikasih usia panjang? Kalau selama Allah kasih usia panjang itu tidak pernah dekat dengan Yang Maha Kuasa. Jadi yang dinamakan berkah itu dikala kita di dunia ini dikasih oleh Yang Maha Kuasa berupa apapun, itu membawa kedekatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Suatu misal, Pak Aryo jalan-jalan ke mall. Misalnya di situ bertemu dengan cewek cantik dan berkenalan. Nah, perkenalan itu malah membawa kedekatan dengan Yang Maha Kuasa karena rasa bersyukurnya, itu berarti berkah pertemuannya. Pertemuan yang berkah karena apa? Membawa kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Misalnya kita dikasih oleh Allah mobil mewah, rezeki yang banyak bisa beli mobil mewah, tapi membuat diri kita jauh dari Yang Maha Kuasa berarti enggak berkah. Kalau hidup ini di dunia ini selalu berkah, tidak pernah jauh dari Allah, dikala dikasih anugerah oleh Allah, yakin matinya juga berkah. Makanya doa Rasulullah, barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka wa baraka alaika. Bedanya apa? Laka dan alaika. Barakallahu laka itu, kalau laka itu dikala dikasih kesenangan, kebahagiaan, berupa apapun yang menyenangkan hati kita, hidup kita, itu kita semakin dekat dengan Allah, itu barakallahu laka. Kalau wa baraka alaika, huruf jarnya menggunakan huruf ala, itu dikala kita dikasih Allah hidup sengsara, hidup menderita, sakit enggak sembuh-sembuh, kerja enggak kaya-kaya, tapi tetap membuat diri kita dekat dengan Allah, itulah yang dinamakan berkah atau barokah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang dinamakan barokah atau berkah itu kita bisa dipercaya oleh Allah, tidak menjadikan kita jauh dari Allah, tapi semakin dekat kita dengan Allah, itulah yang dinamakan berkah atau barokah. Banyak yang dari WhatsApp selalu bertanya kepada saya, ciri-ciri perilaku orang yang sudah hatinya menghadap Allah. Ciri-ciri manusia
yang hatinya sudah menghadap Allah atau beriman. Dari pengalaman saya yang saya tahu, kalau hati itu sudah tidak pernah jauh dari Allah, ciri-cirinya satu. Kalau bicara dengan orang, itu jarang memandang mata yang diajak bicara. Tidak memandang mata dari yang kita ajak bicara. Itu kalau ciri dari atas. Coba dipraktekkan. Kalau kita bicara atau menasehati orang, kok kita memandang mata yang kita nasehati, yakin di situ hatinya akan lepas dari Allah, munculnya hanya suaranya ingin didengarkan oleh orang yang kita ajak bicara. Otomatis zikirnya hilang. Ingatnya kepada Allah hilang. Yang ada ingat biar suara saya dipahami. Nanti kalau ada imannya, oh itu karena saya nasihati jadi iman. Bisa dipraktekkan kalau kita bicara membahas ilmu, kalau kita memandang mata yang kita ajak bicara, demi Allah, Allahnya hilang di hati. Hidupnya udah gak menyembah Allah lagi. Itu ciri yang pertama. Nomor dua, kalau Anda sudah terbiasa hidup iman, menempati hati yang tidak pernah jauh dari Allah, suaranya tidak keluar dari dada. Kalau Anda sudah terbiasa, bisa memandang orang lain, oh suaranya masih keluar dari otak, oh suaranya masih keluar dari leher, oh suaranya keluar dari dada, oh suaranya masih keluar dari perut. Dan orang iman itu suaranya keluar dari bawah hati. Suara kesadaran hanya untuk mengajak menghadap Allah. Itu bedanya. Tapi kalau kita belum terbiasa hati kita dekat dengan Allah, belum bisa membedakan mana suara ikhlas, mana suara pamrih. Itu bisa kita mengerti, bisa kita pahami kalau kita sudah terbiasa hati tidak pernah jauh dari Allah. Itu ciri-ciri orang yang sudah menempati hati. Ada kalanya orang bicara itu suaranya keras, tapi dari leher ke atas, demi Allah, nggak sadar hatinya. Lebih iblis daripada iblis. Jadi orang iman itu dari bawah hati, dari titik yang biasanya dibuka sama Gus Tubi itu dibawa ke atas ke kesadaran semangat, sadar dan ikhlas. Nah itu suaranya keluar dari situ. Nantinya kalau sudah terbiasa, begitu ciri-ciri orang yang sudah beriman dan menempati titik untuk dekat ke alamatnya Allah. Dari mukadimah ini mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Jadi yang dinamakan berkah atau barokah itu pemberian dari Allah.
Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah yang kasih berkah dengan sifat kekuasaannya. Dikala kita dikasih berkah oleh Allah, kita semakin bisa dipercaya oleh Allah apa enggak. Makanya hidup ini selalu menjadi berkah kalau kita kembalikan ke Allahnya. Ada kalanya memang Allah kasih biar berkah hidupnya, hartanya dihabiskan untuk kembali mengenal Allahnya. Oh ternyata dengan habisnya harta benda kok malah bisa kembali ke Allah. Semakin sadar, berarti habisnya harta kita diganti oleh Allah keberkahan iman kita. Karena di dunia ini yang paling berharga adalah iman. Jadi di situ kita bisa tanya pada diri kita, sedalam apa niat kita ke Allah? Sedalam apa? Sedekat apa hati kita dengan Allah? Bisa kita tanyakan sendiri. Kalau ada kalanya orang yang imannya atau kejujuran hatinya masih ada kebohongan, kalau ditanya orang sudah beriman, sudah, saya sudah beriman, sudah dekat dengan Allah, sudah. Tapi itu masih bisa kita kenali kebohongan kita dikala kita dikasih keberkahan atau takdir oleh Allah, kok masih ada reaksi sakit ke jasad kita. Misalnya sesak nafas, dikala dikasih takdir, kok nafasnya menjadi sesak dari dada ke atas, oh berarti belum beriman. Setiap memikirkan sesuatu, perutnya mudah sakit, oh kena asam lambung, oh berarti masih belum beriman. Itu karena idza saluhat saluhat kullu jismu. Ya. Hati itu nggak bisa dibohongi. Hati nggak bisa dibohongi. Mulut bisa berbohong, tapi hati nggak bisa bohong. Sakitnya jasad itu sumbernya dari sakitnya hati. Kita boleh bohong ke manusia, tapi Allah yang menjawabnya dengan apa? Sakit yang kita derita. Bisa diterima apa yang saya utarakan? Bisa, Gus. Alhamdulillah saged. Mano. Jadi intinya ke Allah itu enggak rumit, enggak sulit. Ya, kedekatan kita dengan Allah itu mendekatkan diri kepada Allah itu enggak sulit. Jadi hati ini tetap bahagia apa enggak, itu aja. Dan itu bisa kita tanya pada niat diri kita. Kedekatan kita dengan Allah itu bisa kita tanya pada diri kita masing-masing. Karena saya yakin saudaraku semua sudah lama mengikuti acara YouTube dan acara Zoom ini. Jadi begini, kalau Allah urusan ketuhanan, kita pikir, kita otak-atik di pikiran, kita cari ilmunya, kita semakin jauh dari Allah. Cukup jaga kedekatan hati kita dengan Allah. Di situ nanti Allah kasih jawaban semua. Ilmu itu enggak penting. Ilmu itu enggak penting. Kalau nanti kita sudah dipercaya oleh Allah,
hati kita tidak pernah jauh dari Allah, yakin ilmu itu loh dikasih Allah sendiri. Kita nggak usah mencari, dikasih. Kalau urusan ilmu menuju Allah kita tampung di otak kita sampai mati, nggak akan ketemu. Bingung. Karena apa? Tidak pernah hidup hatinya. Kalau kita selalu hidup otaknya, hati kita mati. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, hidupkan hatimu. Sadarkan hatimu. Dekatkan hatimu kepada Allah. Kalau kita otak-atik di pikiran terus sampai mati itu loh, nggak akan ketemu. Karena apa? Hati kita mati. Melek. Bangun dari tidur. Hidupkan hati kita. Hidupkan kesadaran kita. Kalau Allah, Tuhan, kita cari di otak. Demi Allah, kita akan tertipu selamanya. Ditipu, habis harta benda kita. Habis usia kita. Enggak akan dekat dengan yang Maha Kuasa. Hiduplah dengan hati. Kalau ingin tahu, kalau ingin dekat dengan yang Maha Kuasa, jangan hidup dengan otak. Kebanyakan ilmu. Ayat ini gimana, ayat ini gimana, ayo itu bukan bahasa kita kok. Kita orang Jawa, kita orang Indonesia. Ngapain harus memahami ayat sejenis apa? Sejeli mungkin. Mari kita tempati sarinya aja. Apa? Sadar. Al-Quran itu hanya untuk sadar. Sadar itu di hati, tidak di otak. Masa ada orang bilang, otak saya telah sadar? Ya enggak ada. Otak saya sangat dekat dengan Allah, enggak ada. Dibiasakan jiwanya, menyatunya nyawa dan raga. Jadi menuju Allah itu jiwa, raga, dan nyawa untuk menghadap yang Maha Kuasa. Bukan hanya raga saja. Kalau otak, yang hidup hanya otak sampai mati, yang menyembah Tuhan hanya raganya saja. Nyawanya enggak pernah diserahkan ke yang Maha Kuasa. Makanya bingung dikala mau kembali ke yang Maha Kuasa. Ilmu itu raga, otak. Nyawa itu sadar, ikhlas. Itulah sholat. Menyatunya jiwa untuk menyembah yang Maha Kuasa. Nyawa dan raga untuk menyembah yang Maha Kuasa di setiap kehidupan kita, itulah sholat. Kitaban mauquta. Aqimi sholata, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi kitaban itu ketetapan, ketetapan untuk tidak pernah jauh dari Allah, mauquta di setiap waktu kehidupan kita. Bisa diterima saudaraku semua? Ya, sangat bisa diterima. Bisa, Mbak Sangat Nom. bisa diterima. Mungkin ada yang tanya. Ini Mas Opo ya? Abah Anwar nanya, Abah Anwar. Mang Suwaryono.
Rileks aja, rileks aja. Yang tegang-tegang. Oh, Mas Ahim. Ternyata yang senyum-senyum tadi Mas Ahim. Jadi urusan menuju Allah jangan terlalu difikirkan. Saya ini udah gimana ya? Ya bawa apa adanya. Bingung kita itu bawa ke Allah. Kalau bingung jangan masukkan, jangan malah difikirkan, malah jauh kita. Jadi kembalikan ke titiknya. Ke titik di bawah hati. Ya Allah, kau yang kasih bingung, ikhlas ya Allah. Yang penting saya iman, itu aja. Kemarin kan udah divagas sama Gus Tubi. Al-Quran 30 juz itu terkumpul, sarinya terkumpul pada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terkumpul pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terkumpul pada huruf ba. Dan huruf ba dikumpulkan, terkumpul pada titiknya ba. Jadi huruf ba itu ibaratkan seperti mangkok. Di situ titiknya di bawah. Jadi kalau dalam artian tembang Sunan Kalijogo, Mas Kumambang, iman kita masih ngambang. Setelah ketemu Gus Tubi, dibimbing hatinya menempati titik dari kemambangnya iman ini, yaitu tempatnya Allah. Setelah dibuka hatinya, disitulah nanti bisa bisa istiqomah, bisa langgeng untuk selalu dekat dengan Allahnya. Jadi bisa mengambil ketetapan hidup hanya untuk dekat dengan Allah. Kalau sudah dibimbing ke titiknya tadi. Itu Bu Husnul sudah ketemu sama Gus Tubi, udah dibuka hatinya. Bisa cerita pengalaman. Dibuka Gus Tubi dan juga saya buka. Dapat double Bu Husnul. Mbak Jenggot. Halo Mbak Jenggot. Pak Haji. Jadi begini saudaraku semua ya. Jangan pernah merasa rendah di hadapan manusia. Walaupun kita jadi dukun, jadi pemulung sampah, jadi ibarat kata kalau di pandangan masyarakat kita jadi orang rendahan, jangan pernah merasa rendah di hadapan manusia. Karena yang menghendaki kita seperti itu adalah takdir yang maha kuasa. Jadi pertahankan kedekatan hati kita dengan Allah. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, Mas Dede. Ya, Mbah. Iya kabarin, Mbah. Alhamdulillah, agak sakit. Oh gitu, flu ya, Mbah. Saya baru sakit kemarin. Ya kebetulan Mas Dede kemarin dari Surabaya pulang dari Pak Jenggot itu agak malam. Dari rumah Pak Jenggot nggak hujan, baru 1 kilo hujan deras sampai Kediri. Ya lumayan kedinginan. Ya luar biasa itu banyak ya jemaahnya. Gimana Mas Mbah, Dede? Emang luar biasa. Saya sempat berpikir apa yang saya ingin tanyakan. Ini Mbah jawab apa yang terlintas di hati dan pikiran saya. Tapi karena memang sudah ada, biar plong, saya mesti ungkapkan di benak. Ya memang masih masuk pikiran terus terang. Mengenai Al-Quran itu, yang sudah disampaikan Gus Tubi itu kan oleh imam kita, memahami Al-Quran dengan
keimanan menjadi kelakuan. Nah, ada satu pertanyaan gini, Mbak. Apakah masih diberikan ruang di antara kita sesama jamaah dalam perbedaan? Bahkan dengan imam kita pun memiliki diberikan ruang untuk kita saling berbeda dalam memahami. Enggak ada suaranya Mas Dede. Oh, tadi ketutup sendiri, itu otomatis tahu, bukan saya nggak mencet. Lanjut ya, Mbah. Iya ya. Seperti ayat uhillat lakum maytatu waddamu walahmul khinzir uhilla li ghairillah. Diharamkan bagimu Khurimat alaikum lahmul khinzir wadamu itu. walahmul khinzir wadahmu. Wa Ya kayak gitu, Mbah. uhilla li ghairillah. Iya. Dari ayat ini kan contohnya, ini salah satu contoh. Ada jamaah yang mengartikan, memaknai Al-Quran itu sebagai sifat. Di dalam Quran itu ayat yang tadi saya ungkapkan bahwa babi itu yang diharamkan itu bukan zohirnya babi, tapi sifat-sifat dari kelakuan babi, hindari, jauhi, Iya. harami. Iya. Itu secara sifat. Kemudian salah satu jamaah kita yang lain, taruhlah saya ya, juga menerjemahkan, mengartikan ini sebagai sifat sepaham, tapi berbeda juga. Ini memaknai sebagai zohir juga. Iya. Nah, itu kan mungkin banyak-banyak ayat lain yang memiliki perbedaan kita dalam memahami untuk kita jadi kelakuan. Iya. Nah, pertanyaannya, Mbah, tadi sebenarnya saya pengen nanya ke Gus Tubi, tapi Mbah sudah bahas apa yang saya ingin tanyakan, langsung aja saya gitu. Pertanyaan gini, Mbah, apakah di antara kita sama jamaah, bahkan makmum dan imam itu diberikan ruang untuk kita saling berbeda memahami ayat-ayat demi ayat yang memang tujuannya sama, tapi apa ya, teknis atau ya ada perbedaan yang bukan hal yang fundamental gitu. Iya. Tujuannya sama, tapi dalam memahaminya ada perbedaan. Seperti tadi contoh itu ayat seperti. Iya. Ya Nah, begini Mas Dede ya. Kan kalau memang saya tampil di YouTube itu kan langsung ke dalam. Jadi khurimat alaikum lahmul khinzir wadamu wa ma uhilla li ghairillah, bisa juga kita maknai secara lafaz bahwa daging babi itu haram, kan gitu. Bisa juga, tapi intinya begini, Al-Quran itu untuk untuk perilaku kita, diri kita, hati kita. Nah, untuk yang memakan babi kalau sudah berprinsip haram, ya silahkan, nggak usah makan. Jadi nggak ada perbedaan kalau misalnya kalau saya dengan imamnya makan daging babi nggak apa-apa, tapi untuk makmumnya nggak boleh, ya nggak gitu. Tidak begitu. Kita hanya ke Allahnya aja pada fase yang belum sama. Sebenarnya nggak ada beda. Jadi fasenya aja belum sama. Di situ ada kalanya dari jamaah kita itu masih ada fase memakai pikiran. Tidak hidup di hati total, tapi pikirannya masih ikut hidup untuk menuju ke ketuhanan, kan gitu. Apa salah? Enggak, tidak. Ya. Jadi kalau seumpama makan daging babi, tapi hatinya tetap iman, hatinya tidak pernah jauh dari Allah, ya otomatis selamat.
Tapi kalau dari babi itu ke sifat, di situ hurimat alaikum lahmul khinjir. Nah, di situ babi hanya simbolis. Simbolisnya apa? Membabi buta. Membabi buta hanya mementingkan kepentingan sendiri, tidak pernah memikirkan kepentingan keselamatan orang lain. Dan simbolnya babi lagi, orang yang hanya mempergemuk diri, menambah lemak, tapi tidak pernah sadar dengan yang kasih rezeki. Kalau orang yang berkelakuan seperti babi, otomatis tidak selamat. Kalau kekelakuan kan otomatis orang tersebut nggak iman dan nggak selamat. Kalau hanya ngonsumsi daging babi, tapi hatinya tidak pernah jauh dari Allah, masih dikasih selamat. Iya. Ya. Terus darah. Wadamu makan darah. Misalnya darah yang dibekukan. Kalau hanya makan darah yang dibekukan, otomatis kalau memang sudah terbiasa hidup, hatinya dekat dengan Allah, nggak ada efek dengan iman. Tapi kalau wadamu dimaknani kelakuan, memakan darah saudaranya, melicii, punya sifat licik, khianat ke saudara. Kalau ada perjuangan, saudaranya disuruh di depan. Ada keuntungan di depan, saudaranya disepak, itu pemakan darah. Jelas itu yang tidak selamat. Jadi intinya nggak ada perbedaan, Mas Dede. Bedanya itu ya itu tadi, ke Allahnya masih ada hidup di pikiran, tidak totalitas hidup di hati. Itu aja bedanya. Wa ma uhilla li ghairillah. Hidupnya tidak untuk menghadap Allah, tapi untuk menghadap selain Allah. Wa ma uhilla, wa ma dan kelakuan uhilla yang dipersembahkan li ghairillah untuk selain Allah. Kan gitu. Jadi seperti yang saya utarakan tadi, ciri-ciri orang iman itu kalau bicara jarang memandang mata yang diajak bicara. Itu kan ciri-ciri. Kalau memandang mata, yakin. Ingat hati kita ke Allah itu loh hilang. Akhirnya hati kita terseret oleh pandangan mata, hati kita untuk menyembah manusia. Itu termasuk jenis wa ma uhilla li ghairillah. Bisa dimengerti Mas Dede? Iya. Ya sebenarnya nggak beda loh, nggak ada beda loh. Makmum dan imam nggak ada beda. Cuma ya itu tadi Mas Dede, bedanya itu Allahnya masih hidup pikirannya. Jadi pikiran ini untuk meraih dunia aja. Kalau untuk ketauhidan nanti kacau. Iya. Untuk yang lain bisa diterima. Bisa, mana? Siap, lanjut. Halo Pak Enggot. Ya, mana? Sehat. Pun buka tiang pinten. Alhamdulillah. Banyak. Sukses. Alhamdulillah. Jadi untuk saudara-saudaraku yang kebanyakan masih WhatsApp bingung gimana nggak apa-apa. Tapi kebingungan Anda semua itu bawalah kembalikan ke Allah. Ya Allah, kau yang masih kasih saya bingung ya Allah. Ikhlas ya Allah kau kasih bingung. Memang ini loh pemberianmu, bingungku ini loh pemberianmu ya Allah. Ikhlaskan, sadar. Kebingungan kita itu dari Allah, di situ nanti Allah akan memberi jawaban dari kebingungan kita. Kalau kebingungan kita
kita tetapkan di otak kita, Allah belum mau kasih jalan keluar, Allah belum mau kasih jawaban, karena kita merasa bisa mengatasi kebingungan kita sendiri. Biar Allah yang mengatasi kebingungan kita. Jadi, masa Allah maha membingungkan? Menuju Allah kok bingung? Berarti yang hidup otak kita bukan hati kita. Dikala bingung, hidupkan hatimu. Ya, kosongkan otakmu. Sudah pernah saya utarakan, Idul Adha itu kalau untuk orang yang iman itu setiap hari, setiap waktu itu Idul Adha. Dalam sejarah, lafaz Allahu Akbar yang diserukan oleh malaikat Jibril itu setelah peristiwa Nabi Ismail disembelih Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ismail disembelih, ternyata enggak terpotong lehernya, enggak mempan. Di situ oleh Allah melalui Jibril digantikan dengan kambing. Lalu malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau kita ingin tahu akbarnya Allah, kemahaan besar Allah, potong leher, sifat hewanmu, otak ini hanya dipotong lehernya, sifat hewannya dibuang, taklukkan kepala, pandang hati, ini lemas, tegak, hidupkan hati. Kalau hati hidup itu otomatis tubuh ini tegak lurus, leher yang sudah dipotong ini lemas, enggak kaku. Kalau masih kaku, Allahnya masih di otak. Allahnya masih di otak. Kalau hati ini sudah terbiasa hidup, yakin duduknya itu gini. Duduknya selalu tegak, enggak pernah gini. Kalau orang duduknya begini ini, otomatis gampang putus asa. Orang-orang yang gampang putus asa, gampang bingung. Ciri orang duduk aja bisa dilihat kok. Antara orang yang terbiasa hidup di hati dan tidak. Duduknya gini, kalau orang nggak biasa hatinya hidup. Kalau orang yang biasa hatinya hidup, duduknya tegak. Leher lemas, kenali dirimu. Ternyata Allah yang maha besar, yang mengalirkan darah kita, yang mendetakkan jantung kita, yang kasih hidup paru-paru kita, ini loh semua Allah. Makanya kalau orang iman setiap hari, setiap waktu itu Idul Adha, tidak menunggu kalau bulan Dzulhijjah aja. Sering dipotong lehernya, pandang hatinya. Hidup apa enggak sih hatinya? Bisa ditanya kok. Dikala otak bingung untuk memikirkan ketuhanan, memikirkan untuk urusan ke Allah, ya dibuang aja bingungnya, kembalikan ke hati, ke titiknya. Otomatis lama-kelamaan nanti Allah kasih jawaban. Jadi ke Allah itu mudah. Bisa dimengerti saudaraku semua? Ya. Demi Allah, ya saya sangat menyayangi saudaraku semua. Intinya saya di sini hanya untuk mengajak saudara-saudaraku semua untuk beriman, tidak pandai untuk beriman. Dengan ya menceritakan pengalaman-pengalaman yang saya alami setiap
setiap kehidupan saya untuk selalu saya bawa dekat dengan Allah. Jadi di sini bukannya pamer atau apa, acara Zoom ini kita konsultasi, komunikasi, saling tukar pengalaman. Dan di sini sangat tidak menutup kemungkinan Anda pun bisa cerita perjalanan Anda. Qul a'uyakum au alal huda. Jadi di sini forum terbuka dari siapa antara kita yang bimbingannya lebih mengarah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari keroan sehat iki. Saya juga mulut dari keroan petang, Bos. Patul, Bang. Alhamdulillah ya. Lumayan enek. Ada rasa sakit-sakit itu nikmat. Ya. Betul, Gus. Iya. Puasanya, Gus. Oke. Rasa sakit itu kenikmatan yang di situ abadi ketika di situ kerelaannya kepada Allah. Jadi nikmat yang paling sangat itu rasa sakit di dunia. Enak. Makanya orang sehat tuh nggak enak kalau berlebihan. Yang sakit ya, Gus. Ya. Ini saya isi apa ya? Si Bu Wani. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, Bu. Karena siapa, Bu? Bu Ir. Loh. Oh, nenggone Bu Ir tuh. Wani, wape. Ya. Lumpuh. Oh. Semua ciri-ciri orang saya jelaskan tentang yang namanya iman tuh. Iman pemberian Allah, bukan pengupayaan makhluk. Iman itu pemberian, bukan pengupayaan. Iman itu pemberian, bukan pengupayaan. Iman itu pemberian Allah, bukan pengupayaan makhluk. Inna huda hudallah. Iman itu pemberian dari Allah, bukan pengupayaan makhluk. Nah. Kenapa manusia tidak mampu berupaya untuk iman? Seandainya pengupayaan iman itu bisa dilakukan, jenengan udah paham dari dulu daripada saya. Saya usianya aja berapa. Ilmu saya itu minim. Tapi kenapa enggak ada yang menjelaskan alamat Tuhan dan lain sebagainya? Karena itu wilayah sakral yang Allah sendiri yang membuka. Kalau bukan Allah yang memberikan kepada saya ya enggak bisa. Saya mencari aja ya enggak bisa. Itu pemberian Allah. Makanya iman itu wilayah pemberian. Terus Al-Quran gunanya apa? Hanya sebagai ciri-ciri. Tanda-tanda orang yang iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tanda-tanda. Engkau belum beriman melakukan puasa ya terpeleset juga.
Makanya Al-Quran tuh tanda-tanda Allah sendiri yang menjadikan kelakuan. Dari dulu orang pengen menjadikan Al-Quran sebagai kelakuan tuh nggak mampu. Kenapa? Ya karena di situ itu wilayah Allah yang menjadikan kelakuan, bukan upaya kita. Terus manusia itu fungsinya sebagai apa kalau belum beriman, mencari orang yang iman agar dibukakan keimanannya, jalannya. Kalau orang-orang yang sudah iman, ya dilihat aja ciri-cirinya, Al-Quran dibaca, dilihat, oh aku oleh Allah udah dikasih seperti ini. Oh, Al-Quran sebagai garis lurus saja. Jadi Al-Quran itu kitab yang Allah sendiri menjadikan kelakuan, bukan pengupayaan. Kalau pengupayaan yo nggak bisa. Pengiman aja hidayah, hadiah dari Allah. Paham ya yang saya bicarakan? Ya, paham, Gus. Paham, Gus. Engkau mengkaji apapun di dalam Al-Quran, ya engkau kaji sekuat apapun, secerdik apapun kamu memahami. Belum tentu menjadikanmu dekat dengan Allah. Karena apa? Al-Quran itu Allah sendiri yang menjadikan kelakuan, bukan pengupayaan kita. Memang saya itu paham mana-mana ayat-ayatnya, saya aja nggak paham. Ya orang Jawa, guys, orang Nusantara. Makanya nggak begitu paham. Tapi apakah saya nggak bisa menjadi kelakuan? Ya bisa dong. Kenapa? Karena Allah yang menjadikanku bisa melakukan apa yang ada di Al-Quran. Bukan karena saya belajar, memahami, terus saya lakukan. Jadi jangan terkecoh. Yang namanya orang iman tuh sekedar engkau berpegang teguh pada Allah, bukan berpegang teguh pada petunjuk. Wa'tasim billah dan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Itu yang harus dilakukan. Kau pegang Al-Quran, dia engkau tersesat juga. Halo. Halo, Pak Mudib. Jadi jangan lupa, Al-Quran itu sebagai tanda-tanda saja. Bukan sebagai petunjuk tanda-tanda orang yang iman ada di Al-Quran, petunjuk tanda-tanda orang yang nggak iman ada di Al-Quran, petunjuk tanda-tanda orang yang munafik ada di Al-Quran. Untuk melakukannya ya nggak bisa, ya harus dicari pembimbing. Ya harus atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Harus bersama-sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Makanya siapapun yang bertanya tentang ayat Al-Quran itu pun ya cuma sekedar basa-basi. Apakah bisa melakukan? Enggak. Cuma ada tanda-tandanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam, menahan diri. Loh, aku kok oleh Allah dikasih bisa menahan diri sendiri. Nah, itu tanda-tandanya kamu setelah beriman. Kalau belum diimankan, mana bisa? Ya nggak bisa. Paling juga pengupayaanmu, bukan karena Allah memberikan. Cacatnya itu karena pengupayaan. Iman itu pemberian, bukan pengupayaan makhluk. Itu Mas Dede. Halo. Ya. Iman pemberian ya, bukan pengupayaan. Ya.
Terus apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah beriman agar selalu bisa memegang keimanannya? Cukup wa'tasim billah dan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Menyambung dengan Allah dan menyambung dengan jamaah itu. Ketika engkau menyambung dengan Al-Quran ya nggak bisa. Kamu jauh dari saya, jauh dari Allah. Orang yang sudah iman, bagaimana caranya agar bisa terjaga keimanan? Cukup dua hal. Wa'tasim billah, menyambung dengan Allah. Hati lurusnya sering dilihat, lurus apa tidak hatiku dengan Allah. Niatku dengan Allah. Lah itu untuk melihat kelurusan hatimu. Semua orang yang sudah saya buka ya tahu lurus apa enggak hatinya dengan Allah. Ditempati, kalau enggak lurus ya lurus. Setelah itu ikhlas, ditempati ikhlasnya. Tuh. Itu namanya wa'tasim billah. Yang satunya wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Sambung menyambung dengan persaudaraanmu yang sudah saya ikatkan. Semua ini saudaraku semua dan kamu harus menerima persaudaraanku. Jangan engkau pilih-pilih cuma aku saja yang menjadi saudaramu. Yes. Oh. Gitu ya guys ya. Yes. Alhamdulillah. Oke. Oke guys. Makanya iman tuh nggak bisa tanpa dua hal itu tidak bisa dipertahankan. Wa'tasim billah, hubunganmu dengan Allah, ikatanmu dengan Allah, lurusnya hatimu dengan Allah itu bagaimana ditempati. Terus lurus, turunkan semuanya. Kalau udah lurusnya niatmu dengan Allah bagaimana? Itu ditempati. Dilurus. Setelah itu wa'tasimu bihablillahi jami'ah, hubunganmu dengan saudara-saudaramu bagaimana? Apakah terjalin atau engkau memisahkan diri? Tuh. Nah, keduanya itu hanya hubungan dengan manusia saja, nanti larut dengan apa yang kau hadapi. Jangan-jangan persaudaramu karena uang. Kena IPA. Cocok. Gus, Pak Sukar. Buku Sul. Halo. ya. Berarti kalau sudah iman didahulukan seperti menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu otomatis ya Gus ya? Ya iya dong. Iman aja diberi kok, masuk kelakuan nggak diberi sama Allah. Dikasih iman kelakuannya dijauhkan gimana? Ya susah juga. Jadi orang iman itu semakin dipermudah oleh Allah. Amin. Bu Wisnul, wedaan apa gak? Bu Wisnul gak wedaan nih? Halo. Wedaan nih. Gus, Wedaan. Halo, Bang. belum mandi baru masuk rumah. Ala gaya nih. Tahu. Halo. Mau nanya, Gus. Mau nanya. Ya, Ya, monggo. Halo. Mana orang, saya teruskan ya. Kunci-kunci saja saya menyampaikannya. Ya lanjut Gus. Untuk menguatkan iman itu ada dua hal. Wa'tasim billah dan wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Itu dua hal itu. Sambung hubunganmu lurusmu dengan Allah dan sambung dengan persaudaraanmu karena Allah. Itu cukup. Terus ini saya sampaikan ilmu. Semua ilmu yang dilakukan sendiri, mendekat kepada Allah dilakukan sendiri, itu menjadikan kekuatan keakuan atau ingsun. Sun itu keakuan, aku. Karena apa? Titiknya nun. Titik nun gimana? Gini loh. Lah begini. Nun kan begini, terus titiknya di atasnya. Seret melakukan berserah diri,
terus sadar sendiri lah ini. Sadar sendiri ini loh. Sadar sendiri ini namanya titiknya di atas. Itu namanya nun, keakuan. Ya siapapun itu ketika belum pernah dibuka orang lain ya oleh saudaraku semua ya tetap saja keakuan. Namanya ingsun. Ingsun manunggal kelawan Gusti. Ya iya manunggal tapi neng dhuwure keakuan. Tidak bisa menjadi keikhlasan. Karena apa? Yang namanya ikhlas itu dari berserah dirimu yang total. Setelah itu dititikkan, siapa yang menitik? Ya saya dong. Dititik di sini, titiknya di bawah. Bak namanya. Kalau nggak ada yang menitik, ya nggak bisa. Terus kalau sudah dititik ikhlasmu berserah diri kepada Allah, kamu nggak bisa apa-apa kalau nggak saya bangkitkan untuk hidup. Saya suruh menjiwai jiwamu, bangkitkan sepenuh hati, sepenuh jiwamu. Terus sampai hidup. Nah, hidup setelah itu sadar, rela, ikhlas dibawa pada kehidupan sehari-hari. Itu namanya menjadikan kelakuan. Jadi nggak sulit. Kalau belajar sendiri ya bekerja aja udah mumet. Ngurusi duit wis mumet ya Mas Dede ya. Apalagi mau ngurusi iman. Allah diurusi. Orang turun ikhlas ke bawah itu nggak bisa kalau sendiri. Namanya tetap saja nun. Keakuan ingsun. Kalau ada yang menitik ya semuanya pada huruf ba ikhlasnya. Terus saya bangkitkan ya terpakai untuk menjadi kelakuan. Semua yang sudah saya buka kan paham semuanya. Turun ikhlas, berserah diri, terus ikhlaskan pada Allah, serahkan pada Allah. Jujur, rela, ikhlas, tempati keikhlasanmu. Dikunci sampai mati pada keniatanmu. Niat imanmu, niat bersama Allahmu dalam hidupmu. Jadikan jiwamu sepenuh hatimu lah. Itu kan, jangan semua mesti pernah itu. Waktu ketemu saya atau ketemu Mbah No dibuka seperti itu. Makanya jenengan semua ini ada ikatan sendiri dengan saya. Karena ikatan apa? Di hatimu dan kau ada di hatiku juga. Oke guys. Oke. Halo, Mas Iko. Assalamualaikum. Masuk. Masuk banget loh. Oh masuk. Mas Arif gimana Mas Arif? Siap Gus, nyimak Gus. Oh nyimak, ya wis. Ya siap. Itu jeper kloso itu. Jadi Bu Husnul udah ke titik ba ya, Gus? Ya sudah. Bu Gundul malah Alhamdulillah. nggak mau hidup lagi, enaknya turun terus bersama Allah aja. Dihidupkan sulit. Maunya dekat dengan Allah saja. Hidup di dunia ini masih. Jadi non sekarang udah di ba. Bu Gundul udah di titik. Siap. Terima kasih. Ayo. Rayu. Al-Quran itu hanya untuk ciri-ciri saja. Jadi Al-Quran itu nggak bisa dilakukan, Allah sendiri yang memperjalankan. Bukan kita melakukannya. Kalau sudah iman untuk kehidupan, untuk bangkitmu dalam hidupmu sehari-hari, kalau sudah dibangkitkan jiwamu ya, jiwa imanmu sudah dibangkitkan. Niscaya apa yang kau lakukan tidak pernah jauh dari Allah. Entah engkau ingat atau lupa itu nggak masalah, nggak penting.
Yang penting kamu ingat dengan Allah dan ingat dengan persaudaraan sudah terjaga sendiri. Memang bisa menjaga keimanan kalau bukan Allah sendiri yang menjaga. Jadi orang iman itu semakin dipermudah oleh Allah. Paham ya guys? Paham, Gus. Paham, Gus. Paham. Alhamdulillah. Makin nikmat. Oh iya. Pokoknya ciri-cirinya. Yang di hati. Halo Bu Gusnul, pokoknya tebar terus keimananmu, buka semua orang yang ada di sekitarmu dan di dekatmu. Niscaya engkau akan membuat saluran-saluran keimanan mempermudah dirimu. Ketika engkau menikmati saja keimananmu tanpa engkau bertablek, ya kamu nantinya larut juga pada apa yang kau hadapi. Minimal bertablek lah, walaupun 1 atau 2 ayat. Baligu ani walau ayah, jari katanya dalil. Sampaikanlah walaupun 1 ayat. Tapi ayat keimanan, bukan ayat yang tidak beriman, engkau masukkan di kepalamu. Baligu ani walau ayah itu keimanan tuh loh. Ini loh, iman seperti ini, kedekatan dengan Allah seperti ini. Minimal mempermudah orang, tidak mempersulit. Karena saya yakin semuanya di daerahnya masing-masing tuh banyak, semua orang yang mengalami kesulitan untuk beriman. Di situ kamu permudah. Sampaikanlah walaupun 1 ayat, tapi dengan kemudahan, jangan dengan kesulitan. Paham ya? Paham. Paham, Gus. Paham. Jadi untuk menguatkan iman itu, ya watasimu bihablillahi jami'ah. Ya kalau belum ada jamaah di daerahnya, ya cari dong, tebar walaupun 1 ayat. Minimal mempermudah orang untuk dekat dengan Allah. Karena sebagian besar yang kau temui di mana-mana ya orang yang kesulitan mendekat kepada Allah. Terus kebanggaan ditebar dengan kemudahannya. Biar rasa cintamu pada masyarakatmu terlihat. Jangan disalahkan orang yang belum tahu. Mereka karena tidak memahami yang namanya Al-Quran itu petunjuk atau ciri-ciri. Tidak bisa dilakukan sebelum beriman dulu. Iman aja belum melakukan Al-Quran. Ya pemaksaan diri. Nanti dibaca surat Ikhlas dibaca 1000 kali. Yenduwer mulutnya. Al-Quran itu petunjuk untuk tanda-tanda saja. Halo Mas Aryo. Woi. Woi, Mas Aryo di sono. Halo guys. Pak Rawan. Pak Rawan. Biar ngomong Pak Rawan. Halo. Oh, sama Pak Rawan. Gus. Halo Gus. Halo guys. Ya, boleh bertanya Gus? Ya boleh dong. Asik ya. Oh, siap. Jadi ada petunjuk gini Gus. Manungso iku kudu ketemu utuh suarane dhewe. Monggo.
Menungso kudu ketemu utuh suarane dewi ya jelas. Karena suara hati yang terdalam itu adanya cuma satu ketetapan. Siap. Kalau suaranya masih ada 2, 3 berarti itu belum ketetapan perasaan. Kalau masih ada 2 berarti belum manunggal, ikhlasmu belum lebur. Kamu dan ikhlasmu belum lebur. Saya sampai menitik pada baknya, pada Allah. Gitu guys. Kalau sudah lebur ya. Ya itu saya Pripun? Mbak Danun itu bagaimana kemarin? Sinyalnya Mas Aryo ini sinyalnya. Mic-nya goyang-goyang itu, Mas Aryo. Siap, siap. Manusianya masih goyang soalnya. Coba berikan ke Pak Rawan dulu. Tangan Pak Rawan. Siap, Pak Haji. Halo guys. Assalamualaikum. Salam buat saudara semua di sana. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Nyakasai. Aku kangen sama kamu. Nanti kalau aku ke sana mampir kopi yuk ya, ngopi. Ngopi Gus, ngopi. Oke. Siap. Nanti ngopi di sana. Siap. Terima kasih. Mungkin ada yang belum jelas, yang lainnya. Jangan lupa. Untuk mempertahankan keimanan cuma 2 aja. Wa'tasim billah, sambungmu dengan Allah, lurusnya hatimu dengan Allah, dan sambungnya hatimu dengan saudaramu. Itu saja, cukup. Jadi kamu nggak perlu ngerti Arab, itu aman. Nggak perlu ngerti dalil, itu aman. Yang penting sambung dengan Allah dan sambung dengan persaudaraanmu. Itu saja. Pucung putih. Ya. Kalau perbedaan kita dengan orang lain, kita itu titiknya di bawah, orang lain titiknya di atas, karena melakukan sendiri-sendiri. Ya. Semua orang ketika melakukan sendiri ya sadarnya ya sendiri, tidak ada yang menyadarkan. Kalau orang udah masuk ke wilayah ikhlas pada Allah ya totalnya sampai mati itu ya nggak mungkin bisa berdiri sendiri kalau nggak disadarkan. Nah, wilayah dari penyadaranmu itu namanya aku titikkan di bawah bakmu, kesadaran kepada Allah. Saya suruh kasih sadar, hidup lagi. Gitu loh guys, bedanya kita dengan yang lainnya. Jadi sederhana saja, nggak usah ribet-ribet membedakan. Sederhana ya Pak Haji Yaman. Yes. Yes. Tanya Oji. Siap, lanjut. Lanjut, Halo, Mas. Pak Mariono. Nanti kapan-kapan dititik baknya, biar nggak nun saja. Ya, lanjut. Biar nggak engsun. Kalau dilakukan sendiri namanya engsun. Gus, siap Gus. Ya. Nanti kalau ketemu, tenang saja. Selagi kita punya niat, tidak mungkin Allah itu menggagalkan niat seseorang hambanya. Karena Allah itu pasti, janji Allah pasti. Ud'uni astajib lakum. Memintalah kamu akan diberikan oleh Allah. Demi Allah. Itu kepastian. Pastian itu Allah yang memiliki. Boleh nanya Gus. Oke. Halo Pak Sekar.
Sukar-sukar. Jangan yang sukar-sukar pertanyaannya. Enggak, ini daripada pada bingung kan, mending saya tanyain. Oke. Wah, bener. Matur nuwun. Begini, Gus. Nah, kita ini kan udah beriman. Nah, Iya. terus ibadah apa yang harus kita lakukan? Apa cuma kita mengingat Allah saja? Begitu, Gus. Ibadahmu ya Jos. untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Kita ora cukup. Kan tugasnya apa Boleh kalau duit sudah sing beriman? wakeh. Tugasnya ini jailun fil arti khalifah. Ya bagaimana kamu mengembangkan, menguatkan kondisimu biar tangguh di hadapan manusia yang lain dan di hadapan semua orang. Ya sugih nek gak mergo bondo apa ya sugih ngipi. Sugih rasa rumangsane sugih. Ora iso. Sugih tanpa bondo kuwi ngayal. Kita itu udah nggak ragu-ragu untuk memegang dunia dengan sepenuh hati. Karena tugasnya sudah tinggal satu, menjadi khalifah. Imannya sudah. Bama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sudah. Tinggal apa satunya? Ini jailun fil arti khalifah. Loh. Ibadahnya yang menjadi khalifah itu. Ya piye sing paling apik. Piye sing terbaik kangge dirimu, keluargamu, ben tambah nyelesui, tambah kokoh, tambah sugih, tambah iso nguntal duit sembarang-barang. Halo. Siap. Gus. Oke. Yes. Iya, daripada yang lain nggak mau nanya, kelihatannya kepada bingung semua sebenarnya. Wong iman tugasnya ya ora kok golek dalan mati, wis iman golek dalan. Dalane urip. Ini jailun fil arti khalifah, didadekne khalifah piye? Iso gegem apa gak? Untuk kekuatanmu, untuk ketangguhanmu di dunia. Iso bahagiane keluargane, iso tambah sugih. Enak tuh. Jadi orang iman tuh sudah nggak menjauhkan diri dari duniawi, yaitu belum iman, nggak tahu tugasnya. Menjauhkan diri dari duniawi bukan orang iman. Orang iman itu tugasnya untuk menjadi khalifah di bumi, mengatur gimana cara mengaturmu, gimana cara menggenggammu, dengan segala cara kamu tahu. Gitu loh guys. Ngoten Pak Sukar. Oke. Oke. Jadi boleh serakah ya, Gus? Ya. Serakah boleh berarti. Ya piye wong petrai serakah itu biar Allah itu maha segalanya serakahmu itu loh. Untuk alat memohon kepada Allah. Justru serakahmu menjadikanmu semakin iman kepada Allah. Nah, mantap Gus. Wong yang golek duit sing akeh. Awake dhewe kudu doyan nguntal sembarang kalir. Nah, orang iman kok nggak berani serakah, takut nanti jauh dari Allah. Berarti belum iman, belum percaya kalau Allah yang menjaga keimanannya. Rayu. Remu Pak Sukar. Pak Sukar boleh duit, jangan nakal. Semuanya sudah bisa lah ya untuk menitik bak di bawah itu bisa semuanya. Apa yang aku lakukan terhadap jenengan semua itu bisa diterapkan pada semua orang. Siap Gus. Siap. Karena apa yang saya lakukan tuh langsung bisa
dimiliki oleh saudara-saudaraku. Gak usah repot-repot poso, gampang. Memang ke Allah itu harus sulit, harus dengan bersusah payah. Nggak ada. Orang yang dekat dengan Allah itu harus bersusah payah. Yaitu tandanya orang itu mengimankan dirinya sendiri, bukan Allah yang memberi. Kalau Allah yang mengimankan dulu ya dengan kemudahan, masa Allah mempersulit kita? Ya nggak ada dong. Oke, Bu Kusnul. Ayo, Bu. Ayo. Ayo, ayo. Ini Gus, Halo. seperti yang barusan ucapkan, ketika diizini untuk membuka hati seseorang untuk beriman kepada Allah, mengajak beriman pada Allah, seperti yang Gus ajarkan. Itu kitab juga silaturahim untuk mengasah lagi nggih Gus. Alah anggere dipraktekne ngono gak iso teko aku lah ya wis. Bukan maksudnya ketika gitu Gus, sudah dibuka hatinya bareng sama Gus Nur gitu. Komunikasi dengan saya, praktekkan dulu. Berarti kita juga perlu silaturahim. Iya, wis mbuh piye caramu, aku wis percaya kalih jenengan. Jenengan iki wong sing dipercaya Gusti Allah, mosok aku gak percaya kalih jenengan. Halo Bu Kusnul. Assalamualaikum. Percaya kepadamu jauh-jauh dari Banyuwangi datang ke Kediri. Biar terus mereka. Allah saja percaya kepada niatmu, kok aku nggak percaya, nggak mungkin. Halo. Jauh Gus Nur. Gus Nur itu harusnya lagi nanti silaturahim ke yang diajak itu ya, Gus. Iya, ya, yang penting ketemu komunikasi lah. Entah itu anakmu, entah itu teman-temanmu terdekat, masa orang nggak punya teman terdekat. Iya. Aksi dulu baru evaluasi. Yang dievaluasi apanya belum ada aksi. Ngayal. Aksi, evaluasi. Ada yang dievaluasi. Nggih. Nggih, dulurku iki. Sehat selalu. Assalamualaikum, Gus. Halo, Mas Indra. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Wah, ini kok jaketan kademen piye? Mau bertanya, Gus, boleh? Boleh dong. Gimana? Mau bertanya, boleh, Gus? Boleh. Begini, Gus. Gus kan sering berkata orang itu belum sempurna imannya, gitu kan ya. Nah, untuk bisa mencapai iman yang sempurna, itu kiat-kiatnya bagaimana, terus ciri-ciri orang yang imannya sempurna, itu bagaimana, terus apa hubungannya sama dengan sampurnaning urip, sampurnaning mati. Ada hubungannya apa enggak gitu, Gus? Ya, sementara segitu aja dulu, Gus. Terima kasih. Iman itu pemberian, Mas Indra. Yang menyempurnakan juga Allah sendiri. Kiat-kiat untuk dirimu ya tidak bisa. Ya kiatnya Allah aja dikasih tahu. Ya Allah kasih aku keimanan yang sempurna biar Allah sendiri yang menjadikan. Orang iman kan yang memelihara Allah, bukan dirimu sendiri. Betul. Makanya yang dijaga cuma wa'tasim billah dan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Dua hal yang kau jaga itu aja biar Allah sendiri yang menyempurnakan. Kalau kamu menyempurnakan sendiri, masa kamu nggak percaya sama Allah?
biarlah Allah sendiri yang menyempurnakan keimanan. Karena orang yang sudah iman tuh ya percayanya ya utuh. Ya Allah, hanya Engkau yang aku harapkan untuk menyempurnakan keimananku. Bukan diriku sendiri, ya Allah. Tuh. Masa gak jelas? Jelas? Ya, jelas Gus. Ya. Jelas. Masa ada kiat-kiat? Kalau yang sampurnaning urip, sampurnaning mati, Gus. Ya golek duit sing akeh adine urip ning donya oleh duit akeh ya iso sempurna bahagiamu ning donya sampai ning akhirate. Engko sempurna duwe imane tok engko duitmu mau warat engko ngenes engko. Tugasnya kan loro tuh. Tugas manusia itu kan dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah menghambakan diri sudah jelas iman. Terus yang satunya ini jalun fil ardi khalifah, menjadi khalifah. Ya, kamu bisa mencari uang sebanyak-banyaknya, bagaimana caramu? 1000 jalan Allah memberikan kepadamu. Yaitu tugasmu setelah iman. Menghambakan diri sudah, tinggal menjadi khalifah yang dipercaya Allah. Allah itu percaya kepadamu tentang dunia ini agar engkau genggam. Disitulah Allah memberikan ridho apa yang kau lakukan. Ya, jalani biar tambah iman. Semakin serakah semakin beriman. Karena yang kau minta itu Allah, bukan manusia. Keserakahanmu itu hanya untuk bergantung kepada Allah. Ya Allah, engkau yang maha kaya. Pada siapa aku memohon kalau bukan engkau ya Allah. Ridhoi apa yang aku lakukan. Betul, Gus. Beri jalan-jalan agar mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Agar aku bisa bersyukur bahwa engkaulah pemilik harta seluruh dunia. Amin. Ya. Jelas? Jelas, Gus. Mantap. Wis ditakokne sik gak paham. Pak Sukar. Lah iya mau ditakokne sik gak paham neh. Sorry enggak ada itu. Ada duit akeh ngopi-ngopi rondo ya oleh. Niki koyo mulai Pak Sukari. Lah piye to? Sedekah sing akeh to. Nek duit, ora duit arep sedekah aku apa? Ya wis, gitu aja ya. Iki diisi apa meneh? Jolali, saya pesan jangan pernah merasa jauh dari Allah apapun yang kamu lakukan. Itu pesan yang nomor 1. Untuk mengetahui kamu jauh atau dekat, lurusnya hatimu. Lurusnya hatimu dengan Allah. Itu untuk mengetahui kedekatan atau jauh dari Allah itu sering ditanya hatimu. Dilurus hatinya tenang, duduk tenang, luruskah niatmu kepada Allah atau bengkok. Lah di situ. Minimal dua kali dalam 24 jam, pagi dan sore. Kamu bisa melihat lurusnya hatimu kepada Allah dan ditempati pada ikhlasnya. Tuh. Yang kedua, wa'tasimu bihablillah jami'ah, sambung menyambung dalam persaudaraanmu. Di situ. Wa'tasim billah itu wujudnya dari kamu bisa lurus hatimu, sering menempati lurusnya hatimu pada Allah. Minimal pagi dan sore, Allah. Gur maneng sedilu, gur diam sesaat, kamu tahu hatimu terus lurus, ikhlasnya ditempati set. Itu sholat. Akimi sholat tali tikri, alantinamu sholatim daimun, alatimu sholatim khosina, sholatim merojul. Lah semuanya itu. Maaf Gus, prakteknya Gus. Maaf Gus, tolong di Gimana Pak Mariono? Yun, saya mau dipraktekin Gus, supaya saya tahu Gus. Praktekin. Kalau
yang dipraktekkan ya cuma dilurus saja hatinya. Kalau sudah ketemu saya ya pasti paham. Kalau belum ketemu ya cuma teori saja. Kan saya suruh cuma duduk aja kan tahu hatinya lurusnya ke Allah apa lurus apa tidak kan tahu. Kayak gini aja udah tahu saya. Hatiku lurus kepada Allah dengan niatku apa tidak. Itu kan tahu. Masa nggak bisa bertanya terhadap diri sendiri? Diri sendiri ditanyakan kepada orang ya. Memang nggak kenal dengan dirinya. Oke. Siap. Jadi ketika sudah dibuka hatinya baru tahu dirinya itu iman apa tidak. Setelah itu diimankan. Dititik pada bawah baknya. Ya belum tahu, ini soalnya Gus. Iya, kalau belum tahu lurusnya berarti belum pernah dibuka. Itu nanti dibuka. Alah gampang. Ya nanti ke Haji Yaman Gus. Ya, itu ke Haji Yaman tuh biar disuruh nitik. Halo Pak Haji Yaman, tuh. Nah, Karawang kan dekat dengan Pak Haji. Iya. Siap. Matur suwun Gus. Ya, sama-sama. Dekat ke Pak Lurah Sukar, Gus. Pak Lurah Sukar itu ngeluyuran. Sering luyur. Sering nggak ada di rumah, Gus. Itu di Tambun kalau Pak Sukar. Banyak saudara di sana nanti bisa menghubungi lah. Karawang Tambun dekat. Di rumah Romo Aryo juga bisa itu. Romo Usman juga bisa. Siap. Kalau Romo Usman di Bekasi, kalau Romo Aryo itu kan di Subang. Gampang. Iman. Ya, insya Allah nanti main. Ya, ya Pak Mariono, saling silaturahmi untuk mendekatkan diri. Jadi Pak Sukar, salam kenal Pak Sukar. Iya, sama-sama. Gigi, matur suwun. Yang dari Kalimantan, mana ya suaranya? Nggak kepingin ngobrol sama Gus. Dari Kalimantan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, Gus. Alhamdulillah. Salam kenal. Ya, kapan ketemu Bu? Ya, nanti aja. Aslinya mana Bu? Ulun Tulungagung, bapaknya Kediri. Oh. Tulungagung ya dekat berarti. Ya kemarin ngaji di Tulungagung. Sekarang domisilinya di mana? Di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Oh, Tanah Laut. Halo Gus, salam kenal Gus. Halo. Hei. Jauh ya, ternyata Tanah Laut. Ya, kapan-kapan. Bisa ketemu Gus. Kapan-kapan. Siap. Nanti bisa di sana itu yang dekat mungkin kalau Kalimantan rumahnya Mas Urip. Mas Urip jauh ya? Oh, itu Kaltim kok Gus. Jauh Gus. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur aku. Jauh. Kalimantan Timur jauh. Saya Kalimantan Selatan Mas Urip. Oh, nggih. Nggih Mas Chandra. Ya, nanti gimana yang terbaik, yang penting jangan pernah berkecil hati bahwa Allah pasti mempertemukan. Amin. Jangan pernah berkecil hati. Buku Nulaja dari Banyuwangi ujuk-ujuk bisa datang macling. Jadi iman tuh harapanmu pada Allah. Terserah Allah yang berikan, yang penting diperbesar niatnya untuk dekat dengan Allah, itu pasti dipertemukan oleh Allah. Gak usah khawatir, Allah itu maha segalanya. Nonton Bu Chandra ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Nanti bisa telepon sama Pak Urip, komunikasi biar nanti... Siap. Siap, Pak. Iya. Siap.
Nah, saudara. Ya. Mungkin juga Pak Urip nanti bisa membuka minimal itu dibuka dari jarak jauh lah. Oh gitu Kak Gus. Ya. Gus. Mas Urip Kemarin sabar. buka jarak jauh sama Mbah No. Ya, itu nanti biar tetap terjaga, nanti bisa komunikasi sama Pak Urip. Jadi kita saling berantai untuk berikatan. Siap Gus. Siap. Agar tidak terpecah-pecah, terpisah-pisah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu, tidak memisahkan, terpisahkan diri. Tuh. Ngoten mawon nggih. Gitu aja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil poin-poinnya agar tetap terjaga. Terjaga itu Allah yang menjaga keimananmu. Jangan pernah putus harapan dari Allah, jangan pernah merasa berkecil hati apapun yang takdir yang kau terima. Yakinlah Allah hendak menaikkan derajat-derajatmu. Yakin. Tidak ada apa yang diterima oleh orang iman itu takdir untuk menghancurkan orang iman, nggak ada. Itu janji Allah. Janji Allah itu pasti. Demi Allah. Ngoten mawon saking kula. Apabila ada yang kurang salah nanti bisa komunikasi atau di Zoom berikutnya. Saking kula saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridwanayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.